tidak selamanya pengkerodongan itu bagus gitu loh ya. Jadi menyesuaikan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ore betumania, kicamania, saubisa Nusantara. Kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya, yaitu Mas Abdul Aziz nih, akunnya namanya ya. Beliau menanyakan dua hal di sini ya. Yang pertama adalah paling enak pas pemasteran di kerodong apa di ablak Om. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Om, sebelum ditenggar dikasih jangkrik apa habis ditenggar dikasih jangkrik lagi Om. Nah itu sebelum kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Abdul Aziz ini, seperti biasa saya ibaratkan dulu dengan tujuan ini mudah dipahami, kemudian juga ini juga masuk akal gitu ya. Jadi ada gambaran gitu loh ya. Nanti tentunya juga akan berkaitan di situ ya. Dan seperti biasa saya mengingatkan kepada teman-teman yang menyimak itu jangan setengah-setengah. Jadi dari awal, kemudian tengah dan akhir itu semuanya ada maknanya dan itu berhubungan. Jadi kalau kalian menyimaknya cuman di tengah ataupun di awal ataupun di akhir, ya ini belum menjadi satu keseluruhan gitu loh ya. Jadi ya kalau bisa nyimaknya secara utuh video ini gitu loh ya. Oke, saya ibaratkan seperti ini. Ketika dulu kita sekolah ya, umpamanya sekolah apa ya, SMA umpamanya, apa SMP apa SD gitu ya. Kita pas di ruangan sekolah itu kan tentunya ada guru ya, bapak guru atau ibu guru di situ. Dan ini punya peraturan ketika pelajaran dilangsungkan itu murid-muridnya pasti disuruh diem ya, nggak boleh bercanda, nggak boleh pada ngomong sendiri ya, itu namanya mungkin kurang gitu ya. Kemudian nggak boleh bermain-main, nah, itu apalagi tidur kan nggak boleh ya. Karena apa? Karena biar pelajaran yang diberikan tersebut itu kita dengar pertama ya. Kita mendengarnya umpamanya pelajaran matematika ataupun bahasa Indonesia ataupun IPS apa itu. Nah itu kemudian setelah mendengarkan tentunya kita akan bisa menghafal dia. Maksudnya kita akan bisa menghafal pelajaran yang diberikan oleh guru kita gitu loh ya. Karena sekolah sendiri kan tentunya agar kita itu menambah wawasan ya, dalam arti bidang apa umpamanya gitu. Nah ya kalau kalian sedang pelajaran tetapi gojek sendiri, ngobrol sendiri, gibah sendiri, ngerumpi sendiri, apakah kalian akan mendengar pelajaran tersebut dengan sempurna? Kan tidak ya. Kemudian apalagi kalian tidak akan bisa menghafal ataupun mengeling-eling mengingat-ingat pelajaran tersebut gitu loh ya. Jadi wajar peraturan yang ditetapkan di sekolahan kalau jam pelajaran harus diam, menyimak pembahasan dari para guru gitu loh ya. Ya seperti itulah gitu loh ya. Jadi ada fungsinya untuk diam. Nah itu jadi kesimpulannya, ketika pelajaran dimulai sampai selesai harus diam. Biar apa?
biar mendengar. Setelah mendengar bisa menghafalkan dan kemudian mengingat-ingat. Nah, jadi di situ kita juga akan mendapat ilmunya. Suatu saat ketika ada tes atau UAN atau di akhir semester atau itu kan ketika ujian kita dituntut untuk ingat apa yang kita pelajari setiap hari dari para guru kita. Nah, loh Om, kok malah cerita kayak gini toh Om? Ini pengumbaran, terus pengrodongan, terus pemasteran, kok sampai guru segala di bawah-bawah. Oke, jadi ini akan berkaitan di sini ya, karena yang kita bahas yang pertama tadi adalah pemasteran. Nah, itu Mas Aziz tadi, Mas Abdul Aziz bertanya seperti itu, pemasteran di krodong atau di ablak. Nah, oke, kita langsung akan menjawab pertanyaan ini. Paling enak pas pemasteran di krodong apa di ablak Om? Oke, jadi pemasteran tersebut adalah maknanya, kita harus tahu maknanya dulu ya, biar nantinya kita juga bisa memberikan pembahasan selanjutnya gitu loh ya. Pemasteran adalah tentunya master itu guru. Kemudian pemasteran itu adalah sumber suara ya. Jadi sumber suara yang tentunya diperdengarkan dari media, entah itu hidup ataupun digital MP3 itu, agar supaya muridnya seperti murid batu itulah ya. Nah, itu mendengarkan gitu loh ya. Mendengarkan kemudian mengingat-ingat. Nah, ketika ujian, ketika dilombakan, dia bisa mengalunkan lagu tersebut gitu loh ya. Nah, kalau kita menyimak pengibaratan seperti di pelajaran tadi, di sekolah tadi, kita akan bisa menjawab langsung di situ loh ya. Dengan apa? Ya tentunya burung murai batu yang dimasteri, entah itu trotolan, entah itu ketika mabung di situ. Yang pertama adalah diem, ya. Dalam arti tidak gacor, tidak banyak terbang, harus nyaman di situ ya. Kemudian juga volumenya itu juga jangan terlalu keras, jangan ditempelkan gitu loh ya, karena pemasteran sendiri sifatnya adalah memancing emosi burung murai batu itulah ya. Jadi untuk pertanyaan Mas Abdul Aziz tadi, pemasteran itu di ablak apa di krodong Om? Ya, menentukan ataupun ini ya tergantung gitu loh ya. Burung murainya ini pas di ablak itu gacor atau tidak gitu loh ya. Nah, itu kemudian pas di krodong gacor atau tidak gitu loh ya. Kalau dia di krodong kok gacor, padahal kita memberikan masteran. Nah, di situ maka kita bisa ambil harus di ablak, dengan catatan pas di ablak itu dia diem gitu loh ya. Diem dalam arti dia harus mendengarkan, kemudian dia akan bisa menghafalkan. Nah, itu dia. Maka juga dalam setiap cerita atau pengumpamaan ini berkaitan. Jangan dikira untuk memolor-molorkan waktu, jangan. Kalau saya tidak mengibaratkan, ya saya akan mudah dalam memberikan pembahasan gitu loh ya. Jadi saya itu nggak akan bertele-tele, nggak perlu cerita dulu, tausiah dulu itu ya. Ya agar mudah dimengerti gitu loh ya, agar masuk akal gitu loh ya. Ya wajar kalau saya itu mungkin dibilangnya bertele-tele, karena saya itu satu huruf pun ndak baca, ataupun saya itu ndak buat garis besar, saya ndak nyontek ya, karena saya males kalau untuk nulis
Tetapi saya di sini langsung nerocos gitu loh ya. Jadi wajar kalau ngomongnya agak lambat ya, karena mikir dulu mau ngomong apa gitu loh ya. Karena nggak ada garis besar, nggak baca saya itu teman-teman ya. Jadi pengibaratan itu cuman biar setiap yang menyimak video itu tahu, karena di sini saya yakin ada yang masih mungkin baru main-main di Murai Batu, jadi memahami setiap kata-kata atau istilah seperti oper birahi, oper emosi, kanibal, siak bulu, terus yang lain-lain banyak ya. Nah itu mengerti gitu loh, dapat dimengerti oleh semua penyimak video gitu loh ya. Itu sebenarnya. Nah, untuk Mas Abdul Aziz ini mungkin sudah paham ya. Nah di situ jadi pemasteran itu diberikan menyesuaikan ya, nggak harus dikerodong, nggak harus, karena harus diem intinya ya. Kalau dikerodong gacor ya diablak aja gitu loh ya. Jadi kalian dalam merawat Murai Batu itu jangan mungkin asal ngikut gitu loh ya, karena kalian itu tentunya kenal dengan karakter burung kalian masing-masing gitu loh ya. Jadi kalau seumpamanya ada orang bilang, oh Murai Batu harus dikerodong, Murai Batu harus diablak, ya tidak seperti itu, karena kan setiap burung itu beda-beda keadaan, kondisi dan karakter dia gitu loh ya. Nah kalau ibaratnya dikerodong itu kotoran purnya besar-besar, kalau di ablak kotorannya kecil-kecil bagus, sedang itu ya. Nah itu ya harus ya diablak aja gitu loh ya. Tidak selamanya pengkerodongan itu bagus gitu loh ya. Jadi menyesuaikan, seperti video yang sudah saya bahas baru kemarin kelihatannya. Nah itu bisa disimak di situ. Di situ ada pengibaratan juga ya. Semoga Mas Abdul Aziz mengerti ya. Jadi menyesuaikan ya Mas Abdul Aziz, jangan terpaku dengan kata orang harus dikerodong gitu ya, jangan itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masih dari Mas Abdul Aziz ini, beliau bertanya, Om sebelum ditenggar dikasih jangkrik, apa habis ditenggar dikasih jangkrik lagi Om? Jadi ditenggar artinya juga diumbar gitu ya, kalau di kita umpamanya ibarat hal lain gitu ya. Jadi kita ketahui dulu makna dari pengumbaran ya Mas Aziz ya, Mas Abdul Aziz ya. Pengumbaran adalah seperti video yang saya sudah bahas juga, Mas Aziz bisa meneliti lagi atau menyimak lagi mungkin ya. Di situ adalah olahraga. Nah, seperti kita juga olahraga itu dia ada proses di dalam tubuh kita, di dalam pencernaan kita, di dalam sistem metabolisme kita, itu proses mencerna makanan di situ Mas ya. Jadi proses tersebut memerlukan bahan berarti gitu. Dalam arti kalau tidak ada bahan masuk, dalam arti ini adalah makanan yang masuk, kemudian terus ada proses pencernaan, maka apa yang akan diproses kan itu ya Mas ya. Jadi akan kita jawab untuk Mas Abdul Aziz ini sebelum atau di sesudah jangkrik itu diberikan pada proses diumbar atau ditenggar. Nah itu tentunya harus pas sebelum Mas ya. Jadi sebelum ditenggar itu kasih jangkrik dulu. Nah itu, nah setelah dikasih itu berikan selang waktu, jangan langsung diberikan jangkrik terus langsung diumbar, biar tertata dulu lah makanan yang masuk. Dan berapa saat, 5 atau 10 menit baru bisa ditenggar, karena ini makanan yang masuk kemudian lanjut ditenggar atau diumbar, ini akan membentuk
nutrisi yang pertama. Kedua, nutrisi ini akan terpakai dan menjadi otot gitu loh ya. Tetapi apa jadinya kalau sesudah ditenggar atau diumbar itu baru diberikan jangkrik di situ. Nah, di situ kan artinya dia proses kemudian dikasih bahan. Nah, itu kan nggak nyambung ya Mas ya. Nah, itu. Jadi semua pembahasan ini harus jelas, harus masuk akal. Karena kalau nggak masuk akal, saya nggak berani ngasih pembahasan gitu loh ya. Dan nanti malah keliru. Nanti malah kalau tidak diibaratkan malah kok bisa, oh ini niru-niru channel lain umpamanya gitu. Tetapi kalau ada pengibaratan ini kan masuk akal ya Mas ya. Masuk akal juga gitu loh menurut saya. Gampang dicernanya gitu loh ya. Gampang dipahami gitu loh ya. Seperti tadi kalau hanya untuk memberikan pembahasan tanpa ada pengibaratan, nah ini gampang, malahan saya nggak perlu susah-susah nerotosnya banyak ataupun nerotosnya terlalu panjang. Karena di sini nggak ada saya edit, nggak ada saya rangkum, nggak ada situ. Saya langsung terocos gitu loh ya. Jadi wajar kalau saya bertele-tele dan agak jeda cara ngomong saya. Pertama itu. Yang kedua, dalam keseharian saya itu tidak pakai bahasa Indonesia gitu loh ya. Tetapi pakai bahasa luar negeri. Enggak lah ya. Saya pakai bahasa Jawa Mas. Jadi wajar kalau saya itu lemot. Bertele-tele, mungkin diulang-ulang gitu loh ya. Apalagi untuk ngomong secara sempurna gitu ya. Yo, kita pertama adalah ingin ngomong apa yang pertama. Yang kedua, ini saya juga baru belajar bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi ya mohon dimengerti lah ya teman-teman ya. Yang penting apa intinya itu loh ya. Jadi kalian tahu, kemudian tambah wawasan, ya alhamdulillah kalau diterima. Ya kalau tidak diterima ya tidak apa-apa, namanya juga. Yang penting saya itu berusaha memberikan pembahasan dan tentunya juga ilmu gitu loh ya. Ya barangkali Anda sedang mengalami permasalahan, kemudian saya pas membuatkan permasalahan tersebut. Kalaupun tidak ya kalian bisa komentar di situ ya. Nanti insya Allah juga akan saya bahas. Oke ya. Untuk Mas Abdul Aziz, terima kasih sudah peduli, sudah menyimak, kemudian sudah berkomentar di sini. Saya terima kasih sekali sudah mampir di channel kita. Jangan lupa subscribe ya Mas Abdul Aziz, biar nanti tidak ketinggalan video selanjutnya, karena kita akan bahas banyak sekali gitu lah ya. Dan tentunya juga harus dengan pengibaratan, karena biar masuk akal, mudah dipahami, dapat dicerna oleh setiap penonton video ini gitu lah ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga ada hikmahnya, semoga dimengerti ya. Dan ini juga pertanyaan ini berlaku bagi banyak orang, mungkin bukan cuman untuk Mas Aziz aja. Jadi mungkin yang lain ini mempunyai pertanyaan seperti itu. Nah, jadi ini global sifatnya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan candaan saya, karena ini tidak sengaja ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.